Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Nathan Ramadhani dengan NIM 415.210.1002. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul 8 praktikum algoritma dan struktur data. Nah, isi modulnya ini dia tentang materi 1 sampai dengan materi 7 ya. Langsung saja kita mulai di sini. Materi satunya, tipe data dan variabel. Oke, sini ada penjelasannya. Variabel itu merupakan wadah ya, merupakan tempat penyimpanan atau lokasi penyimpanan dalam memori. Sedangkan tipe data merupakan bagian dari program yang paling penting. Karena kalau jenis tipe datanya itu dia mempengaruhi setiap instruksi dan outputnya gitu. Contoh tipe data integer, itu dia outputnya bilangan bulat. Terus contoh lainnya tipe data variabel, tipe data float ya. Dia outputnya bakalan bilangan desimal. Terus tipe data double string, ya, char, dan lain sebagainya. Nah, kalau variabel ini dia merupakan wadahnya ya. Wadahnya seperti ini contohnya variabel X gitu kan. Nah, ini tipe datanya char, double ya, float. Oke, di sini ada contoh programnya kita lihat. Oke, ini variabel X-nya diisi dengan nilai 10. Variabel Y-nya diisi dengan nilai 9,45. Ini tipe datanya float ya. Sedangkan Z, tipe data char, karakter, dan W ini double. Ya, ini bilangan desimal, hanya saja dia lebih banyak gitu. Muat lebih banyak. Oke, di sini ada contoh soalnya. Dari contoh program di atas, jelaskan dan tunjukkan manakah yang merupakan tipe data dan mana yang merupakan variabel. Serta kegunaan data dan variabel pada program. Oke, di sini kita tunjukkan ya satu-satu nih. Mana yang merupakan tipe data. Nih, tipe datanya ada integer, float, char, dan juga ada double. Sedangkan variabel ya ada variabel X, Y, dan juga variabel Z. Dan variabel W ya. Ini tipe datanya juga ada yang double nih. Tipe data double. Next, di sini apa kegunaan tipe data dan variabel pada program? Kegunaannya, kalau variabel itu gunanya untuk menyimpan nilai ya, menyimpan nilai dari variabel ya. Misal variabel X dia menyimpan nilai 10 nih. Variabel Y menyimpan nilai 9,45 ya, 9,45 dan begitupun seterusnya. Fungsi variabel sebagai tempat penyimpanan nilai. Nah, kegunaan tipe data dia itu memudahkan ya memudahkan instruksi itu. Setiap instruksi. Kan kalau kita tahu nih tipe datanya integer, kita bakalan tahu juga gitu kan outputnya apa gitu. Terus tipe datanya float kita tahu, kita juga bakal tahu outputnya apa. Kalau misalnya kita nggak ada tipe data yang gini, kan ini kita bingung ya, ini tipe datanya apa gitu. Maka dari itu harus diberi tipe data agar lebih mempermudah kita ya dalam melakukan coding atau memprogram gitu. Jelas ya teman-teman. Oke, di sini ada materi kedua, ada operator matematika, operator aritmatika. Ya, ini operator matematika ya. Jumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ini tandanya tanda bintang ya, bukan tanda silang. Kalau dalam matematika kan tanda silang gitu kan. Kalau ini pembagian operator aritmatika.
Ini sisa pembagian atau modulus. Ini negasi. Negasi itu dia artinya lawannya gitu. Di sini ada contoh programnya teman-teman, kita bakal bahas. Ada integer main ya, tipe data integer A, B, C. Ada 3, 2. Oke, nilainya ya. Nilai dari A 3, nilai dari B 2. Oke, variabel C ini dia operasi aritmatika A tambah B. Nah, untuk variabel C yang ini dia menggunakan operator aritmatikanya perkalian. Ini dia sisa penjumlahan modulus, dan yang ini dia pengurangan ya teman-teman. Berarti kan 3 kurang 2, 1 gitu kan. Ini pembagian, 3 bagi 2. Gitu. Ini kita lihat sini. Nih, dari program di atas, tunjukkan yang mana termasuk operator matematika. Ini teman-teman. Yang saya bold ini. Kelihatan ya? Yang saya blok ini. Ini operator matematikanya. Operator aritmatika. Oke. Kemudian buatlah studi kasus yang berkenaan dengan materi operator matematika. Operator matematika. Oke, di sini kita buat studi kasusnya. Langsung kita coding aja teman-teman. Oke, sebentar. Saya siapkan file dulu. Oke. Kita include library-nya, IAStream. Kemudian using namespace, std, integer main. Kemudian di sini kita coba ya. Ini ada studi kasus gitu kan tentang materi operator aritmatika. Sini saya pakai tipe data integer, variabel A, B, dan C. Sini saya mau out hasil penjumlahan A tambah B sama dengan C. Sebelumnya kita buat dulu kita buat ininya apa operasinya ya. A dikali B, kemudian A dibagi B, kemudian di sini A modulo B. Ada yang tertinggal? Enggak ada teman-teman. Oke, di sini saya mau masih ya nilai ini biar kita input aja. Kita input nilai A dan B-nya.
Yang ini kita masukkan, kita input nilai B-nya. Masukkan nilai B. Sin B sini. Terus kita buat outputnya. Oke aja. Oke, mau dulu. Ini udah jadi ya teman-teman studi kasusnya. Kita buat, kita simpan di sini, kita compile, kita coba running. Nilai A-nya misal 6, lebihnya 3. Oke. Oke, ini saya rapin dulu. Spasi, ini spasi, spasi, dan spasi-spasiin dulu teman-teman. Oke, udah ya. Oke, belum dikompil. Oke, 63. Nah, lebih rapi teman-teman. 6 ditambah 3, 9. 6 kurang 3, 3. 6 kali 3, 18. 6 bagi 3, 2. 6 modulo 3, 0. Oke, sekarang saya mau bahas tentang negasi ya. Negasi. Misal saya ada H, gitu kan. H sama dengan A tambah B. Ini ada A tambah B. Kita ini lagi berarti negasi itu lawan ya teman-teman. Lawan dari hasilnya gitu. Ini saya iniin berarti negasi H gitu kan. Nah ini coba kita, ini outputnya apa? 63. Nah ya teman-teman ya. Jadi kan mana teman? Oh nih kan apa tadi yang saya udah bikin ya. Ini kan hasil penjumlahan yang ini nih teman-teman. Ya H kan sama dengan A tambah B. A tambah B itu kan 9 ya, positif. Kalau kita negasiin teman-teman, kalau kita negasiin berarti dia jadi negatif teman-teman. Karena kan lawan dari positif dia negatif gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau hasilnya negatif, kalau kita negasiin jadi positif. Oke, semoga jelas teman-teman. Lanjut ke operator logika. Oke, operator logika ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Ya, nanti outputnya ini berupa nilai numerik bilangan biner 0 atau 1 ya. Kalau 1 true, kalau 2 false gitu kan. Nah, ini ada contohnya. Ini ada sama dengannya bukan yang kayak 5 tambah 3 sama dengan, bukan. Tapi kayak 5 itu nilainya sama dengan 5 gitu. Oke teman-teman. Ini tidak sama dengan gitu. Contohnya 5 tidak sama dengan 3 gitu. Ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, ini lebih kecil atau sama dengan. Sini ada contoh programnya teman-teman. Iya, iya outputnya. Uh, sebelumnya kita sudah pernah membuat ini teman-teman. Ini berarti saya ganti aja. Ini nilainya sama dengan, ini nilainya tidak sama dengan. Hasil outputnya akan seperti apa? Oke, kita coba buat ya outputnya akan seperti apa nih teman-teman. Oke, bukan hasil penjumlahan.
Hasil dari A, nilai A sama dengan nilai B. Hasilnya akan C. Ini kita copy, teman-teman. C, kita paste. Paste lagi, paste. Ini tidak sama dengan, teman-teman. Dan di sini dia lebih besar. Ini nilainya lebih kecil, dan di sini nilainya lebih besar atau sama dengan, ini lebih kecil atau sama dengan, yang ini berarti nggak ada, teman-teman. Ini D, ini E, ini F, ini G, ini H. Oke, mantap. Ini ya outputnya. Apa output dari contoh program yang ini? Kita akan coba di sini, teman-teman. Ini nilainya berarti 30 sama 40 ya. Kita coba masukin 30 dan 40 juga. Nah, ini teman-teman. Nilai 30 tidak sama dengan ya. Ini ada pernyataan 30, operator logikanya sama dengan 40. 30 itu nggak sama dengan 40, teman-teman. Ya, maka hasilnya dia false. Kemudian di sini 30 tidak sama dengan 40 gitu. Benar ya, karena 30 tidak sama dengan 40 nih. 30 lebih besar dari 40. Salah. 30 lebih kecil dari 40, benar. Ini benar. Salah ini. Karena 30 lebih kecil ya. Ini tandanya salah. Harusnya seperti ini. Nilainya benar. Oke, next. Sini. Ini tadi udah dijelaskan ya. Kalau angka 0 dia false nilainya. Kalau angka 1 nilainya true. Tuh. Sini kita lanjut ke materi 2. Struktur kondisi if. Ini contoh programnya. Ini teman-teman contoh programnya. Ini kita suruh input nilai 180. Otomatis ya nilai 80 ini disimpan di dalam variabel nilai. Nah, variabel nilai ini kita ganti, kita substitusi dengan nilai 80. Nah, ini ada pernyataan nih, kalau nilainya itu lebih besar dari 65, maka akan lulus gitu kan. Tapi kalau nilainya di bawah 85 gitu kan, else gitu, maka tidak akan lulus. Oke, kita lanjut di sini. Struktur kondisi if, else if ya. Ini ada beberapa pernyataan. Di sini ada perintah switch case. Oke, di sini ada perbedaannya ya antara if, else if, kondisi if, else, dan juga kondisi switch case. Yang perbedaannya, kita lihat sini. Kalau dia pakai kondisi if, else, ya. Ini kita lihat sini. Dia, kalau if, else, di sini dia terdapat kondisi gitu. Kondisi, ya. Tapi kalau di switch, di sini ekspresi gitu. Dan kita lihat lagi di sini, kalau di switch, kita pakai command break ya. Untuk ini dipakai di switch ya. Kalau ini kita nggak pakai break gitu. Dan kalau di kondisi if else ini bisa menggunakan operator logika. Tapi kalau di kondisi switch dia nggak bisa pakai operator logika gitu.
Oke, semoga paham teman-teman. Sini selanjutnya ada materi perulangan bersarang. Bukan. If bersarang ya. Ini ada if lagi, kemudian else. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Ada contoh program ini. Oke, kita coba bikin codingnya teman-teman ya. Oke. Include library IOStream using namespace std integer main. Kita lihat sini, kita out dulu teman-teman, biar nanti ketemu variabel ya. Menu alat makan. Kita enter. Sini ada out 1, sendok, dan garpu. Kemudian yang bawah ada piring. Kemudian di sini pilihan menu Anda, out, pilihan menu Anda. Ini kita cin pilihan, berarti kita pakai variabel pilihan. Begini berarti saya integer pilihan. Oke, terus ini kondisi if else ya teman-teman. If pilihan nih, kita pakai operator logika teman-teman. Ya, kalau if else itu dia bisa pakai operator logika. If pilihan dia sama dengan nilainya sama dengan 1 gitu kan. Maka akan proses di sini harga barang sepasang, kita out. Harga barang sepasang $3 ya kan. $3 teman-teman. Input jumlah pasang. Kita input ya mau berapa pasang. Input jumlah pasang. Ini kita lagi, pasang. Ini kita tambahin lagi variabelnya pasang. Gitu teman-teman. Oke, terus ini ada proses ya, harga belinya. Berarti kita pakai float aja teman-teman, biar angkanya itu tepat gitu. Beli gitu kan. Sini beli sama dengan harga barang. Kan harga barangnya itu 3 teman-teman. Nanti kan 3 dikali jumlah pasang. Dikali pasang. Jelas ya teman-teman sampai situ. Oke, di sini ada if else lagi teman-teman. If pasang sama dengan pasang lebih besar dari 20, maka di sini dapat diskon ya. Diskonnya ya. Sini kita tambahin lagi diskon teman-teman. Diskon. Oke, diskon itu dia dicari dari beli dikali
5% teman-teman. 5% itu berarti kalau desimalnya itu berapa teman-teman? 0,05 ya. Nah, di sini else if ya, else if else saja teman-teman, else diskon sama dengan dikali 0%. Beli kali 0. Ya, dikali 0 teman-teman, nggak dapat diskon berarti. Sini kita lihat sini total bayar. Oke, di sini berarti total. Total sama dengan bayar dikurang diskon. Sini kita tambah lagi variabel total. Outputnya kita cetak beli ya kan, beli diskon dan total bayar. Sini kita see out teman-teman, see out beli 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 berapa? Beli berarti pasang ya, beli kita pasang teman-teman, salah, pasang sini terus kita ini lagi nih, pasang yang lain. Kasih out apa lagi teman-teman, di sini ada outputnya diskon. Oke, diskon diskon itu kita iniin diskon, ini kita iniin persen. Next, kita coba running. Oke, belum di-compile teman-teman, ini masih yang tadi programnya, kita compile dulu. Oke, ada yang error. Oke, ini salah tanda mungkin. Compile lagi, bayar. Ini salah tanda kah? Salah tanda. Oh, bayarnya enggak ini. Ini bayar. Kita lihat tadi totalnya beli teman-teman. Beli beli teman-teman, bukan bayar. Ini berarti beli. Kita compile teman-teman. Apa lagi yang terjadi di sini, kurang titik koma. Compile lagi dan tidak ada error. Oke, di sini saya baru buat yang satu ya. Saya mau 3 pasang. Oke, maka di sini 3 pasang ya, diskon 0%. Karena kalau mau dapat diskon itu kita harus beli di atas 20 pasang teman-teman. Nih contoh ya.
Misal saya mau beli 30. Nah, ini dapat diskon. Gitu. Harganya segini. Ya, untuk yang nomor 2 juga sama, teman-teman ya. Kita bikin kayak begini juga. Ya, kita tinggal sesuaiin nanti. Oke, next. Materi 4, teman-teman. Looping while, do while, dan juga for. Ini bentuk umumnya looping while, ya ada while, terus kondisi. Kalau true, dia akan masuk menjalankan pernyataannya. Ini bentuk umum do while, dia akan melakukan pernyataan dulu, lalu akan mengecek kondisi. Kalau dia benar, dia akan looping lagi, ya. Dan di sini ada looping for, ya ini ada for, inisialisasi syarat harus true. Kemudian di sini ada penambahan, ini ada pernyataan. Di sini ada soalnya, langsung kita buat aja, sayang. Buat aja. Oke. Saya genap-genap. Oke, suruh makin 3 looping ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Oke, easy teman-teman. Kita integer aja tipe datanya A, B, dan C ya. Kita buat yang nomor 1 dulu, dimulai dari angka 15 teman-teman. Angka 15. Kita looping for. Barisnya ada 1, kolomnya ada 5 teman-teman. Oke. Sini A sama dengan 1. Dan A, B, kecil atau sama dengan 1. A, min. A plus plus ya teman-teman. Supaya berhenti loopingnya. Dan kita mau looping sekali aja yang A-nya itu. For, sini B sama dengan 5 teman-teman. Kemudian sini B lebih besar atau sama dengan 1 teman-teman. B min. Sini kita si out, enter. Oh iya lupa. Ini kan angka ganjil teman-teman, berarti ini dia turun 2 ya, 15 ke 13. Ini juga turun 2. Berarti sisanya ini dia dikurang 2, C-2. Gitu, teman-teman. Kita compile dan run aja nih programnya. Sama ya teman-teman, outputnya 15, 13, 11, 9, 7. Sama. Oke, ini untuk looping for-nya. Kita coba ganti ke looping while. Looping while, ini kita ganti dulu while. Kemudian di sini A sama dengan 1. Hapus dulu teman-teman, hapus. Ini kita hapus juga. B sama dengan 5. Kita hapus. Juga kita hapus. Ini B min. Dan ini A plus plus. Kita compile lagi teman-teman. Ada yang error ternyata. Apa yang error teman-teman? Oh ini bukan for, tapi while. Kita compile, aman teman-teman, gak ada yang error. Dan kita run lagi. Oke, ini jadi untuk looping. Ini looping bersarang kah? Oh, ini baru looping biasa teman-teman. Saya bikinnya yang looping bersarang. Udah nggak apa-apa lah ya teman-teman ya, looping bersarang. Saya bikinnya looping yang bersarang. Kalau looping biasa tuh coba saya bisa nih. Saya lanjutin ke duel dulu ya, duel dulu. Ini du-nya, du, terus kita lakukan dulu teman-teman, gitu kan. Ini kita hapus kondisinya.
Ini kita do lagi. Satu, teman-teman. Di sini si out, si B-nya jadi B++ berarti ya. Sini kasih while, teman-teman. While B lebih kecil atau sama dengan 5 berarti. Kemudian di sini kita kasih while lagi. While A lebih kecil atau sama dengan 1 berarti, teman-teman. Kita compile. Aman. Nah, ini output tetap sama ya, teman-teman ya. Oke, mantap, teman-teman. Tapi di sini saya nggak baca nih. Ini dia mintanya nggak pakai looping ini ya. Looping biasa aja, teman-teman. Coba kita buat ya. Looping for. In for tuh berarti kan begini. A sama dengan 1 ya. Terus A lebih kecil atau sama dengan 1. Ini A plus kita see out C berarti, teman-teman. Kita C sama dengan C min 2 ya. Karena turun 2, di sini kita coba compile apakah outputnya akan sama, teman-teman. Ternyata tidak, teman-teman. Oke, ada yang salah di sini, teman-teman. Coba sebentar. Looping. Ya, teman-teman. Tes. Untuk looping for ini, yang looping biasa dia ternyata kita yang perlu perhatikan gitu ya. Kalau looping dual itu kan yang perlu kita perhatikan adalah lebar dan ke bawah-bawahnya ini ya. Nih, ini ada 5 nih. Ini ada 1 barisnya, kolomnya ada 5. Tapi kalau looping biasa, yang perlu kita perhatikan adalah angka awalnya dan angka akhirnya. Misal angka awalnya 15, dan ini angka akhirnya 7 gitu kan. Maka di sini kita hanya perlu menggunakan satu variabel aja, teman-teman. Dikasih A, kan? Kita coba compile apa yang terjadi, teman-teman. Ada yang salah nih aku. Oh, ini bukan A plus ya. A min dong berarti, teman-teman ya. Oh, A min 2. Gitu kan, teman-teman. Kita coba lagi. Ternyata benar. Dan tidak ada outputnya, teman-teman. Coba sebentar lagi. Misalnya apa yang keliru nih. Kita coba ganti jangan A min 2 sih, teman-teman. Ini kayak gitu. Lebih spesifik deh. Nggak bisa dulu. Nggak bisa juga, teman-teman, ternyata. Oh, ini A lebih besar, teman-teman. Compile, kita running, dan ternyata bisa, teman-teman. Ya, jadi kita hanya perlu satu variabel aja kalau ini. Ini kalau mau ganti while, bisa, teman-teman. While. Ini kenapa di sini ya? Di sini. While nanti A sama dengan 15. Ini kita push. Ini kita push juga, teman-teman. Ini berarti A sama dengan A min 2. Ini juga sama, teman-teman, outputnya. Sama ya, teman-teman. Kalau untuk do while, ya kita kasih do ini berarti. Do di sini kita lakukan, teman-teman. Berarti kan ini dari 7, teman-teman, kalau do itu.
dulu, langsung si out ini, dan ini kita while-in. While A lebih kecil sama dengan 15. Di sini berarti A min min. A plus plus. A plus 2. Ini berapa tanda kurungnya teman-teman. Compile nggak ada error. Oke, salah teman-teman. Ini dari 15. Ini 7. Nah, di sini berarti kan A itu lebih besar dari ini, berarti A-nya min 2. Oke, benar ya teman-teman ya. Jadi seperti ini bentuk dari dua while ya. Di variabel awal 15, langsung di print ini 15, dikurang 2 jadi 13. Kita simpan dulu variabelnya A-nya jadi 13. Sini kita cek nih, 15 lebih besar, ya benar. Dan A-nya, tahu dia dikurang ya. A-nya dikurang A2. Kita ini sebenarnya pakai salah satu juga bisa aja sih. Mau yang di dalam juga, yang di luar juga boleh gitu kan. Jadi sama aja teman-teman. Lanjut yang genap bawah nih. Oh, yang ini dia dari 32. Ya, kita tinggal rubah aja angkanya, teman-teman. 32. 32 sampai dengan 40. Berarti tandanya juga berubah nih. 32 kan lebih kecil dari 40. Berarti A-nya plus ya. Plus 2 kan. Oke, benar. Dan outputnya akan sama, teman-teman. 32, 34, 36, 38, 40. Oke ya, teman-teman ya. Mantap ya. Oke. Nah, untuk yang program while-nya, program while-nya seperti ini. Di 40. Hanya lebih kecil dari ini 32 berarti teman-teman. Ini berarti A sama dengan A min A plus 2. Ini compile. Nih sama tetap ya. Kita ke looping for-nya teman-teman. Nah ini looping for. Kita ganti angka-angkanya. 40. Ini dia lebih kecil sama dengan ini 32. Ini juga sama teman-teman. Cuman bentuk looping aja yang beda. Tuh sama. Next, kita ke materi 5. Ya, ini tadi bentuk umum perulangan besaran yang tadi saya udah buat dulu, ya kan? Tadi barusan saya buat. Ini bentuk umumnya, ada while di dalam while. Sini looping do while bentuk umumnya. Ya. Nah, ini teman-teman. Udah kan looping bersarang. Oke, ini ganjil, saya yang genap, coba. Udah kan looping bersarang while do while for. Coba yang nomor 1 dulu, teman-teman. Yang perlu diperhatikan nih teman-teman ya, kalau yang while ini, yang perulangan bersarang ini ada barisnya ada 5, terus kolomnya ada 5 juga, berarti 55. Jadi kita for A, B, C sama dengan 15. Angka awalnya 15 soalnya.
Ini di sini kita ke for. Kita for A sama dengan 5. A lebih kecil, A lebih besar atau sama dengan 1. Ya kan? Sebenarnya begini boleh, atau begini juga boleh nih. Ini logikanya sama, teman-teman. Gitu. Ini saya begini aja deh. A min min. Ini tandanya jangan lupa dirubah. Ini A min min ya harusnya nih ya. Berarti for B sama dengan 1. B kecil sama dengan 5. B min min juga. Sini kita out C. Kan C kita ini berarti C-nya itu kan turunnya tetap 1, teman-teman. Oke, nggak ada masalah. Berarti C min min. Yang lain. C min min, teman-teman, jangan lupa. Karena C-nya turun 1. Dan kita lihat apakah outputnya sesuai. Ternyata tidak, teman-teman. Di sini apa yang salah kita lihat, teman-teman. Oke, ada 15. Ini berarti ini bukan 5, teman-teman. Kita ganti A. Nanti kan saya jelaskan apa perbedaannya. Kenapa bukan 5? Kenapa bukan A? Oke, masih salah. Ternyata masih ada yang belum dibenerin. Ini berarti, teman-teman, coba kita rubah begini, teman-teman. 5 sama saja sebenarnya. Kan karena 5 lebih kecil dari... Oh, iya salah. Saya yang salah, teman-teman. Ini harusnya plus dong, supaya bisa ngeberhentiin loopingnya. Kita save, kita compile, kita running, coba. Ini yang salah ternyata. Kita ganti 5 nih. File. Salah, teman-teman. Min-min kah? Nggak bisa, teman-teman. Loopingnya ada. Bentar deh. Kan 5. Ini turun jadi 4 berarti. Ini, teman-teman, jadi permasalahannya ada di sini nih. Ini, teman-teman. Kalau kita 5, ini kan kalau kita compile ya, teman-teman. Kita run. Kita compile dulu, teman-teman. Nah, ini dia tuh bakalan 55 nih. Tuh, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Jadi dia kan ngeprint 55 gitu. Ke samping 5, ke ini 5, ini 5. Bukan 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kalau kita ganti gini, ini hanya 5 gitu kan.
Ini 1 teman-teman, berarti ini kan otomatis begini ya. Dan ini akan menjadi min-min nih. Supaya programnya berhenti. Dan ini teman-teman, ini kita ke A. Soalnya kan kalau A-nya ini kan, kalau kita udah selesai yang baris pertama gitu kan, baris pertama yang 5, otomatis kita bakal ngetik di baris yang kedua, yang udah jelas-jelas nanti bakalan 4 kan, sesuai sama yang A ini, dia ntar juga berkurang 1 teman-teman. Jadi gitu. Nih, jadi dia akan berkurang 1 juga. Gitu. Ini kan, ini dia, ini A-nya ini kan jadi 4 nih, ini A-nya jadi 3, ini A-nya jadi 2, nih A-nya jadi 1. Ini juga ngikutin nih, 1 lebih kecil dari 4, 3, 2, 1, gitu kan. Jadi gitu teman-teman. Di sini, ini untuk looping bersarang for-nya, kita bikin yang while. Min-min. Bisa dengan 1. Ini B plus. Ini kita min-min. Save, nggak compile, kita ini tetap sama ya teman-teman ya. Ini punya nilai A, A-nya dicek dulu, kalau benar dia akan ke bawah, B-nya akan dicek lagi ya kan, 1 lebih kecil langsung dengan 5, maka akan ngumpulin 5, dia akan looping terus ya kan, sampai dia ke deretnya 5 nih, deret 5 gitu, deret 5 sini. Nah, kalau udah 5 itu kan dia udah mentok tuh, ya 5 lebih kecil atau sama dengan 5. Maka si 5-nya ini dia akan turun jadi 4 gitu kan. 4 otomatis, ini dia akan ngeprint sampai 4 doang ini, nggak nyampe 5 sini. Ya begitupun seterusnya nanti. Oke, ini looping duelnya kita buat teman-teman. Si out ini terus B-nya sebenarnya 1 teman-teman, B++. Ini berarti while B lebih kecil sama dengan A. Sini berarti amin min while A lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 1. Kita compile dan kita running, hasilnya juga tetap sama teman-teman ya. Jadi seperti ini gitu. Ini untuk looping bersarangnya 2 ya, nomor 1. Nah, untuk nomor 2-nya teman-teman, ini menarik nih. Saya pakai yang duel dulu deh. Saya pakai yang while dulu. For dulu deh, for. For di sini lihat ada 4 baris, 5 kolom. A sama dengan 1. A lebih kecil atau sama dengan 4. A plus plus. For B sama dengan 1. B lebih kecil atau sama dengan 5. Karena kolomnya 5. B plus plus. Sini si out. Ini dimulai dari angka 32. Ini menarik nih. Ini kalau kita si out kan baru 32.
Ini dia bertambah berarti C sama dengan C plus 2. Nambah 2. Ya kan nih, 32, 34. Ini menarik. Kita di sini C sama dengan C min 20, teman-teman. Ya, dan ini si out inline. Kalau kita compile, kita running, kan sama ya. Di sini coba kita lihat lagi. Di sini dia kan 32 kan di print di sini, oke. Di sini dia akan looping lagi, ya kan, sampai dia ini B-nya jadi 2, masih benar, dia akan ngasih out yang 32 ditambah 34 tadi. Kemudian dia akan ngeprint 32, yang kemudian nanti 32-nya ditambah jadi 36, masih disimpan, dia akan looping dulu. Kalau ini masih benar, dia akan ngisi out 36. Ternyata masih benar. Terus sampai 40, teman-teman. Ini udah 40. Ternyata di sini dia salah gitu kan. 6 ya kan. 6 lebih kecil sama dengan 5. Nah, 6 lebih kecil sama dengan 5 kan salah. Berarti dia nggak akan ngisi out 42 gitu kan. Nah, kita punya nih nilai C-nya 42. Nilai C-nya 42, kita kurangi 20. Jadi 22. 22, kita enter nih, enter. Kita ke garis bawahnya. Kita looping ke sini, A-nya jadi 2, ya kan. 2 kecil dari 4, ya kan. Kemudian di sini masuklah ini, diulang jadi 22-nya di si out, ya kan. Ini sini. Di baris kedua. Oke, sini kita coba ke while. Ke while juga. Ini hanya sampai dengan 1, ya kan. Bisa sampai dengan 1. Ini B++ berarti. Ini A++. Ini lah. Nah, sama ya teman-teman. Ini untuk bentuk dualnya. Untuk bentuk dualnya, ya kan. Ini kita dulu juga. Si out, sini B-nya plus plus. Ini kita while. B-nya lebih kecil. Terus sama dengan 5, ya kan. Sini kita while. A-nya itu lebih kecil, itu sama dengan 4. Kita compile. Kita running, ternyata masih sama juga teman-teman. Oke, ini untuk bentuk dual ya. Oke, semoga paham teman-teman. Sini ada materi 6 tentang fungsi. Oke, fungsi. Kalau fungsi tanpa nilai balik, dia biasanya digunakan untuk proses looping dan tidak menggunakan return ya. Tapi kalau fungsi nilai balik, dia pakai return ya. Nih, dia pakai return cirinya. Kalau fungsi rekursif, kayaknya ada perbedaannya. Langsung kita deskripsikan aja teman-teman. Tadi ya kayak fungsi tanpa nilai balik dia nggak pakai return dan biasa digunakan untuk proses looping. Kalau fungsi dengan nilai balik dia biasa digunakan untuk mencari apa ya, operasi gitu, operasi logika, operasi aritmatika gitu kan. Dia pakai return, ya pakai return gitu. Kalau fungsi rekursif dia manggil dirinya sendiri gitu, manggil dirinya sendiri, kayak contohnya misal ada fungsi kuadrat gitu kan, dia kan manggil dirinya sendiri gitu, tapi dikurang 1 gitu, dikurang 1, argumennya dikurang 1 gitu. Misal fungsi rekursif argumennya awalnya 5, jadi argumennya awalnya 4 gitu. Saya berikan contohnya masing-masing.
Oke, di sini saya ada contohnya fungsi rekursif ya. Nah, ini contoh fungsi nilai balik, teman-teman. Kita lihat sini contoh fungsi nilai balik dia nih, di cirinya ada return, ya kan. Ini operasi aritmatika ya ini karena X kali X gitu kan, input nilai kuadrat. Misal 2 kali 2 kan 4. Oke, jadi jelas ya nih. Contohnya dia intinya ada returnnya. Sedangkan ini tanpa nilai balik, teman-teman. Kalau tanpa nilai balik tuh dia nggak ada returnnya gitu. Ya, tanpa nilai balik itu dia nggak ada returnnya. Tidak ada returnnya, teman-teman. Jadi fungsi tanpa nilai balik itu cuma dipanggil-panggil doang gitu. Gitu, teman-teman. Oke. Ini contoh fungsi rekursifnya. Sini bisa kita lihat teman-teman mana nih. Ini ya jumlah kuadrat. Fungsi kuadratnya akan dipanggil, uh, dia akan manggil dirinya sendiri gitu. Kuadrat itu kan ya return. Ini seperti yang tadi saya bilang ya kan, angkanya dia akan argumennya akan dikurang satu, teman-teman, kalau fungsi rekursif tuh. Oke, kita next ke nomor 7, materi 7. Modul 7. Oke, kita harus buka modul 7 berarti, teman-teman. Modul 7. Ini berarti kita nyebut-nyebutin variabel-variabel gini-gininya. Kita scroll sini. Oke, ini modul 7 yang kanan, ini modul 8. Contoh, ini ada soal yang pertama, tipe data, variabel, operator logika. Nih, apakah ada tipe data, variabel, operator logika, dan operator matematika? Ya kan? Apa aja gitu kan? Nih, ini ada di halaman berapa? Halaman 2 ya. Ini ada tipe data float. Ya, terus ada operator logikanya. Ini sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Terus ada variabelnya, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, X, Y. Ini di halaman 2. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini kalau operator logika yang itu, saya mungkin akan jelaskan. Ini ada operator aritmatikanya, teman-teman. Saya cari operator aritmatikanya. Ini operator aritmatika, teman-teman. Plus ya, X sama dengan X per 1. Ini udah operasi aritmatika, operatornya tanda tambah penjumlahan. Gitu. Di sini ada looping bersarang while ya kan. Ini looping bersarangnya for dalam for. Terus ini ada, ini juga looping bersarang. Oh, ini fungsi teman-teman, ini ada fungsi di halaman 9. Ya kan, ada fungsi tanpa nilai balik ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.